Pada Agustus 2023, aku dan saudara Sanghang bekerja sama untuk mengawasi pekerjaan penginjilan di beberapa gereja. Pada awalnya, setiap kali ada masalah dalam pekerjaan, aku mengambil inisiatif untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan Sanghang. Sanghang memiliki rasa memikul beban dalam melaksanakan tugasnya dan akan datang kepadaku untuk mendiskusikan masalah serta penyimpangan dalam pekerjaan kami. Dia juga mengusulkan cara dan solusi untuk menyelesaikannya, dan aku dapat menerima serta menggunakan sarannya. Kemudian, aku menyadari bahwa Sanghang kurang terampil dalam menyelesaikan masalah dan menulis surat korespondensi. Aku berpikir, Sanghang baru mulai melaksanakan tugasnya, jadi wajar jika keterampilannya kurang baik. Aku harus menangani kekurangannya dengan benar dan membantunya dengan lebih banyak bersekutu. Aku membantunya merevisi dan memperbaiki surat-suratnya, serta sering menyemangatinya. Namun, setelah beberapa waktu, aku melihat bahwa Sanghang masih memiliki beberapa masalah dalam menulis surat korespondensi. Lalu, tanpa kusadari, aku mulai memandang rendah dan meremehkan dirinya. Selain itu, sebagian besar solusiku terhadap masalah serta balasanku atas surat-surat diterima oleh pimpinan. Masalah dan penyimpangan dalam pekerjaan penginjilan lambat laun membaik. Ada pula beberapa hasil positif dalam pekerjaan kami. Hal ini membuatku hidup dalam keadaan mengagumi diri sendiri dan percaya bahwa aku memiliki beberapa kemampuan kerja. Lama-kelamaan, aku tidak lagi berfokus untuk meminta atau mencari saran dari Sanghang dalam tugasku. Berpikir bahwa meminta pendapatnya tidak akan menghasilkan saran yang baik. Pada akhirnya, aku tetap melakukan segala hal dengan caraku sendiri. Setelah itu, aku mulai mengajarinya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dan menangani surat-surat itu. Aku mengkritiknya dengan nada meremehkan, mengatakan bahwa dia memandang masalah terlalu sempit dan hanya memberikan solusi yang dangkal. Seiring waktu, Sanghang menjadi agak terkekang olehku. Aku ingat suatu kali, aku meminta Sanghang untuk menulis sebuah surat korespondensi dan memberinya ide tentang bagaimana sebaiknya menulis surat itu. Setelahnya, aku mendapati bahwa dia tidak menulisnya sesuai dengan ide-ideku. Lalu aku pun marah dan berpikir, aku sudah memberitahumu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ide dan rencana yang kuajukan telah terbukti efektif untuk diterapkan. Apa yang kau tulis sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, aku bertanya padanya dengan nada menuduh. Mengapa kau tidak menulisnya seperti yang kukatakan? Caramu menuliskannya tidak menangkap inti masalah dan tidak akan menyelesaikannya. Sanghang menjawab, aku ingin menulisnya sesuai dengan idemu, tetapi aku mencoba beberapa kali dan tidak bisa menuliskannya dengan baik. Jadi aku menulisnya berdasarkan pemahamanku sendiri. Aku ingin terus mengkritiknya. Tetapi tiba-tiba aku menyadari bahwa aku berbicara dalam keadaan marah. Jadi aku berhenti. Di lain waktu, Sanghang memberiku sepucuk surat korespondensi yang telah dia tulis.
aku melihat beberapa masalah di dalamnya, dan tanpa ku sadari, aku kembali meremehkannya. Aku berkata kepadanya dengan nada mencela, "Lihat ini, kau melihat masalah ini terlalu sempit, dan di bagian ini, persekutuanmu tidak langsung pada intinya. Itu tidak akan menyelesaikan masalahnya." Setelah aku mengatakan hal itu, Sang Hang menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ekspresi Sang Hang yang tertekan, aku sedikit merasa bersalah. Bagaimana aku bisa begitu meremehkan dan mengkritiknya? Aku tidak boleh bertindak seperti ini lain kali. Namun, ketika situasi serupa muncul, aku tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya rendah. Akhirnya, Sang Hang menjadi sangat pasif dalam melaksanakan tugasnya. Setiap kali menghadapi kesulitan atau masalah, dia terlebih dahulu bertanya kepadaku, bagaimana cara menyelesaikannya. Bahkan, dia membatasi dirinya sendiri sebagai orang yang berkualitas buruk dan tidak cocok untuk tugas tersebut, serta ingin mengundurkan diri. Melihat Sang Hang dalam keadaan seperti itu, aku menyadari bahwa akulah yang telah mengekangnya dan menyakitinya. Saat itulah aku mencari kebenaran untuk merenungkan diri. Dalam salah satu saat teduhku, aku menemukan dua bagian firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Aku melihat banyak orang menjadi sangat sombong ketika mereka memperlihatkan sedikit bakat dalam tugas mereka. Setelah memperlihatkan sedikit kemampuan, mereka menganggap diri mereka sangat mengesankan, dan kemudian mereka merasa cukup puas dengan kemampuan yang mereka miliki dan tidak mendorong diri mereka lebih jauh. Mereka tidak mendengarkan orang lain, apapun yang mereka katakan, menganggap hal-hal kecil yang mereka miliki ini adalah kebenaran dan menganggapnya sebagai hal yang tertinggi. Watak apakah ini? Ini adalah watak yang congkak. Mereka sama sekali tidak bernalar. Mampukah orang melaksanakan tugas mereka dengan baik ketika mereka memiliki watak yang congkak? Mampukah mereka tunduk kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan sampai akhir? Ini bahkan lebih sulit. Yang terbaik bagimu adalah mengerahkan beberapa upaya untuk memahami kebenaran tentang mengenal dirimu sendiri. Mengapa Tuhan tidak menghargaimu? Mengapa watakmu menjijikkan baginya? Mengapa perkataanmu membangkitkan kebenciannya? Ketika engkau telah menunjukkan sedikit kesetiaan, engkau memuji dirimu sendiri. Ketika engkau sedikit bersumbangsih, engkau menuntut upah. Engkau memandang rendah orang lain ketika engkau telah memperlihatkan sedikit ketundukan, dan memandang hina Tuhan ketika engkau menyelesaikan suatu tugas kecil. Adakah yang layak dipuji dari perkataan dan tindakanmu? Mereka yang melaksanakan tugasnya dan yang tidak, mereka yang memimpin dan yang mengikuti, mereka yang menjadi tuan rumah bagi Tuhan dan yang tidak, mereka yang memberi persembahan dan yang tidak, mereka yang berkhotbah dan yang menerima firman, dan sebagainya. Semua orang seperti itu memuji dirinya sendiri. Tidakkah menurutmu ini menggelikan? Sekalipun mengetahui sepenuhnya bahwa engkau percaya kepada Tuhan, engkau tidak dapat sesuai dengan Tuhan. Sekalipun mengetahui sepenuhnya bahwa engkau sama sekali tidak berguna, engkau tetap saja menyombongkan diri.
Tidakkah engkau semua merasa bahwa nalarmu telah mencapai titik di mana itu sudah tidak terkendali? Firman Tuhan menyingkapkan keadaanku dengan tepat. Aku berpikir bahwa aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah dan menulis surat korespondensi dengan jelas. Aku juga sering mendapat pengakuan dari pemimpin yang membuatku memandang tinggi diriku sendiri. Sehingga ketika aku melihat banyak masalah dalam surat-surat Sanghang, aku merasa sangat meremehkannya. Ketika dia tidak menulis surat korespondensi sesuai dengan ideku, aku tidak menanyakan alasannya, tetapi malah mengkritik dan memarahinya, bersikeras agar dia menulisnya dengan caraku. Karena aku terus-menerus mengkritik dan memarahinya, dia menjadi terkekang olehku, takut mengutarakan pendapatnya, dan menjadi pasif dalam melaksanakan tugasnya. Dia bahkan membatasi dirinya sebagai orang yang tidak memiliki kualitas untuk melaksanakan tugas ini. Kenyataannya, Sanghang telah memberitakan Injil selama bertahun-tahun dan memiliki beberapa pengalaman dalam pekerjaan tindak lanjut dan bimbingan. Tetapi, karena dia terkekang olehku, kelebihan yang dimilikinya tidak dapat dimanfaatkan. Aku menyadari bahwa kecongkakanku telah membuatku benar-benar tidak bernalar. Dan aku hanya mengekang serta menyakiti orang lain. Bagaimana mungkin aku sedang melaksanakan tugasku? Ini jelas merupakan perbuatan jahat. Aku teringat kembali akan beberapa tahun yang lalu. Ketika aku melaksanakan tugasku sebagai pemimpin gereja dan melihat pekerjaanku membuahkan hasil, aku meremehkan rekan-rekan kerjaku. Selalu merasa bahwa aku memiliki kualitas yang lebih baik dan pandanganku adalah yang paling benar. Aku merasa bahwa entah itu dalam hal memilih atau menggunakan orang, mengatur pekerjaan, atau menangani urusan, semua orang harus mendengarkanku. Aku tidak mengizinkan siapapun mengajukan pendapat yang berbeda. Jika ada yang mengajukan keberatan, aku langsung menolak pandangan mereka, dan terkadang aku akan memarahi serta mengkritik mereka dengan bersikap seperti orang yang berkuasa. Ini membuat mereka semua merasa terkekang olehku. Karena kecongkakan, sikap merasa diri sendiri benar, dan bertindak sewenang-wenang, aku sangat mengacaukan serta mengganggu pekerjaan gereja. Aku menyadari bahwa aku telah jatuh sekali lagi dalam kebiasaan burukku, dan aku menjadi agak negatif, berpikir, aku tidak bisa lagi melaksanakan tugas ini. Jika aku terus seperti ini, aku akan terus hidup berdasarkan watak congkakku. Ini tidak hanya akan melukai Sanghang, tetapi juga mengacaukan serta mengganggu pekerjaan. Aku tenggelam dalam kenegatifan dan kesalahpahaman. Aku pun menjadi agak pasif dalam melaksanakan tugasku. Kemudian, aku menyadari bahwa keadaanku salah. Jadi aku dengan sadar mencari maksud Tuhan. Aku teringat pada satu bagian firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Mengapa Tuhan mengatur semua hal ini? Bukan untuk mengungkapkan dirimu yang sebenarnya atau menyingkapkan dan menyingkirkanmu. Menyingkapkanmu bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah menyempurnakan dan menyelamatkanmu. Bagaimana Tuhan menyempurnakanmu? Dan bagaimana Dia menyelamatkanmu? Dia memulainya dengan membuatmu menyadari watak-watak rusakmu sendiri
dan dengan membuatmu mengetahui esensi naturmu, kekuranganmu, dan kelemahanmu. Hanya dengan mengetahui hal-hal ini dan memiliki pemahaman tentang hal-hal tersebut, barulah engkau dapat mengejar kebenaran dan secara berangsur menyingkirkan watak-watak rusakmu. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Ini adalah belas kasihan Tuhan. Engkau seharusnya tahu bahwa engkau harus memanfaatkan kesempatan ini. Engkau tidak boleh merasa menentang terhadap Tuhan, melawannya, atau salah paham terhadapnya. Khususnya saat menghadapi orang, peristiwa, dan hal-hal yang Tuhan atur di sekitarmu, jangan selalu merasa bahwa semua itu tidak seperti yang kau inginkan. Jangan selalu ingin melarikan diri atau selalu mengeluh dan salah paham terhadap Tuhan. Jika engkau selalu melakukan hal-hal itu, maka engkau tidak sedang mengalami pekerjaan Tuhan dan akan sangat sulit bagimu untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Firman Tuhan membuatku memahami bahwa ketika Tuhan meningkapkan manusia, itu bukan untuk menyingkirkan mereka, melainkan untuk menyelamatkan mereka, agar mereka dapat mengenal watak rusak mereka, mengejar kebenaran, dan mencapai perubahan watak. Aku menyadari betapa kecilnya tingkat pertumbuhanku. Ketika aku disingkapkan, aku tidak secara aktif mencari kebenaran untuk mengatasi watakku yang rusak, tetapi malah menjadi negatif dan melarikan diri. Ini bukanlah perilaku seseorang yang mengejar kebenaran. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku telah dirusak begitu dalam oleh iblis. Ketika pekerjaanku mulai membuahkan hasil, aku menganggap diriku lebih unggul, menjadi congkak dan sombong, serta meremehkan dan mengkritik saudara yang bekerja sama denganku, mengekang serta menyakitinya. Tuhan, aku tidak ingin hidup berdasarkan watak congkakku. Tolong selamatkan aku dan bantu aku untuk benar-benar memahami naturku yang congkak dan sombong, agar aku dapat membenci diriku sendiri dan mengejar perubahan watak. Setelah itu, aku membaca sebuah bagian firman Tuhan yang secara langsung membahas keadaanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Kecongkakan adalah akar penyebab watak rusak manusia. Makin congkak manusia, makin mereka tidak bernalar, dan makin mereka tidak bernalar, makin besar kemungkinan mereka untuk menentang Tuhan." Seberapa seriuskah masalah ini? Karena orang memiliki watak congkak, mereka bukan saja menganggap orang lain lebih rendah daripada mereka, tetapi yang terburuk adalah mereka bahkan sama sekali tidak menghormati Tuhan, dan mereka sama sekali tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Meskipun orang percaya kepada Tuhan dan mengikuti Dia, mereka sama sekali tidak memperlakukannya sebagai Tuhan. Mereka selalu merasa bahwa mereka memiliki kebenaran dan menganggap diri mereka hebat. Inilah esensi dan akar dari watak yang congkak, dan itu berasal dari iblis. Oleh karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Menganggap orang lain berada di bawah dirinya adalah masalah kecil. Masalah seriusnya adalah bahwa watak yang congkak menghalangi orang untuk tunduk kepada Tuhan, pada kedaulatannya, dan pengaturannya, dan itu juga membuat orang terus-menerus bersaing dengan Tuhan untuk berkuasa dan mengendalikan orang lain. Orang semacam ini tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan sedikit pun,
apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Orang-orang yang congkak dan sombong, terutama mereka yang sedemikian congkak sampai-sampai kehilangan nalarnya, tidak mampu tunduk kepada Tuhan dalam kepercayaan mereka kepadanya, dan bahkan meninggikan diri dan bersaksi tentang diri mereka sendiri. Orang-orang semacam itulah yang paling menentang Tuhan dan sama sekali tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jika orang ingin sampai pada taraf di mana mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, mereka harus terlebih dahulu membereskan watak congkak mereka. Untuk membereskan watak congkak, orang harus mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan. Ketika orang menyadari bahwa watak congkak adalah watak iblis, dan bahwa watak congkak adalah wajah iblis yang jahat dan buruk, mereka akan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Makin menyeluruh watak congkak orang dibereskan, makin mereka memiliki nalar, dan makin mereka mampu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hanya dengan hati yang takut akan Tuhan, barulah orang dapat tunduk kepada Tuhan dan memperoleh kebenaran serta mengenalnya. Hanya mereka yang memperoleh kebenaran yang benar-benar manusia. Pengungkapan firman Tuhan membuatku memahami bahwa ketika manusia hidup berdasarkan naturnya yang congkak, tanpa mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan, wataknya tidak akan berubah, dan mereka bisa berbuat jahat, serta menentang Tuhan kapan saja. Bukankah perilakuku seperti itu? Aku mampu menyelesaikan beberapa masalah. Keterampilan menulisku sedikit lebih baik daripada yang lain, sehingga aku menganggap diriku lebih unggul dan terus-menerus meremehkan Sang Hang. Entah dalam menyelesaikan masalah ataupun mendiskusikan pekerjaan, aku jarang meminta pendapat Sang Hang. Sekalipun aku melakukannya, itu hanya sekadar formalitas. Aku selalu bersikap seolah-olah lebih unggul dan memberinya perintah. Ketika aku melihat bahwa Sang Hang tidak menulis surat korespondensi sesuai dengan ide-ideku, alih-alih mempertimbangkan apa yang ingin diungkapkannya dari sudut pandangnya, atau memikirkan apakah ada sesuatu yang layak digunakan dari tulisannya, atau bagaimana melengkapi serta memperbaiki tulisannya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Aku justru langsung menolak idenya serta mengkritik dan memarahinya, memaksanya menulis surat sesuai dengan yang kukatakan padanya. Aku memperlakukan pandanganku sendiri sebagai standar dan tidak membiarkan Sang Hang memiliki pendapatnya sendiri. Hal ini membuatnya terkekang olehku. Ketika menulis surat, dia menjadi terlalu berhati-hati, bahkan mulai membatasi dirinya sebagai orang yang kualitasnya buruk dan ingin mengundurkan diri. Kenyataannya, ide-ide Sang Hang dalam menulis surat terkadang juga ada benarnya, tetapi hanya sebagian yang dia sampaikan. Aku seharusnya mengembangkan apa yang telah dia tulis untuk memperbaikinya. Tetapi sebaliknya, aku justru langsung menolak idenya dan memaksanya mengikuti instruksiku. Bukankah aku memperlakukan ideku seolah-olah itu adalah kebenaran? Aku menyadari betapa congkaknya naturku. Aku hidup berdasarkan racun iblis. Akulah yang berkuasa, dan akulah yang hebat. Baik dengan Sang Hang maupun saudara-saudari yang pernah bekerja denganku sebelumnya, yang kulakukan hanyalah mengekang dan menyakiti mereka, yang juga mengacaukan serta mengganggu pekerjaan gereja
Sekarang aku menyadari betapa congkak dan sombongnya diriku, dan bahwa aku sama sekali tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan atau tunduk kepadanya. Aku sedang menempuh jalan memusuhi Tuhan. Aku teringat kepada Paulus di zaman kasih karunia. Dia memiliki karunia dan bakat dalam memberitakan Injil, mendapatkan banyak petobat baru, mendirikan banyak gereja, serta menulis banyak surat. Dia menganggap semua ini sebagai modal dan meremehkan semua orang. Bahkan dia berkata bahwa dia tidak lebih rendah dari rasul manapun dan sering meninggikan dirinya sendiri sambil merendahkan rasul-rasul lainnya. Dia menjadi begitu congkak hingga secara terbuka bersaksi bahwa baginya hidup adalah Kristus. Hal ini menyinggung watak Tuhan dan dia dikutuk serta dihukum oleh Tuhan. Bukankah aku telah berperilaku seperti Paulus? Setelah menyadari hal ini, aku sangat takut. Jika aku tidak bertobat dan mengejar perubahan watak, kesudahanku akan sama seperti Paulus, dan aku akan dibenci dan ditolak, serta disingkirkan oleh Tuhan. Kemudian, aku terbuka kepada Sang Hang tentang keadaanku dan meminta maaf kepadanya. Lalu dia pun terbuka tentang keadaannya. Sejak saat itu, aku dengan sabar membimbing Sang Hang tentang bagaimana memandang masalah dan bagaimana menulis surat. Terkadang, ketika dia kesulitan menulis dengan baik, aku membantu memperbaiki draftnya. Dengan menerapkan cara ini, hatiku terasa lebih damai dan tentram. Saat merenung lebih jauh, aku menyadari bahwa alasan lain di balik kecongkakanku adalah karena aku memperlakukan karunia dan bakatku sebagai modal. Aku membaca firman Tuhan yang mengatakan, Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan berbagai keahlian khusus kepada berbagai macam orang. Ada orang-orang yang pandai di bidang sastra, ada yang pandai di bidang kedokteran, ada yang pandai dalam mempelajari keterampilan, ada yang pandai dalam penelitian ilmiah, dan sebagainya. Keahlian khusus yang dimiliki orang adalah pemberian dari Tuhan dan tidak pantas disombongkan. Apapun keahlian khusus yang orang miliki, itu bukan berarti bahwa orang tersebut memahami kebenaran, dan tentu saja bukan berarti bahwa orang tersebut memiliki kenyataan kebenaran. Orang-orang memiliki keahlian khusus tertentu, dan jika mereka percaya kepada Tuhan, mereka seharusnya menggunakan keahlian khusus ini untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat diterima oleh Tuhan. Menyombongkan keahlian khusus tertentu atau ingin menggunakannya untuk bertransaksi dengan Tuhan, hal ini sungguh tidak bernalar. Orang-orang semacam ini tidak diperkenan Tuhan. Ada orang-orang yang menguasai keterampilan tertentu, sehingga ketika mereka datang ke rumah Tuhan, mereka merasa unggul daripada orang lain, ingin mendapatkan perlakuan khusus, dan mereka merasa memiliki pekerjaan yang terjamin seumur hidup. Mereka menganggap keterampilan ini sebagai semacam modal. Betapa congkaknya. Jadi, bagaimana seharusnya engkau memandang karunia dan keahlian ini? Jika hal-hal ini berguna di rumah Tuhan, berarti itu semua hanyalah alat agar engkau melaksanakan tugasmu. Semua itu tidak berkaitan dengan kebenaran. dari firman Tuhan, aku memahami bahwa bakat macam apapun yang kita miliki, entah itu bernyanyi, menari, menulis, atau memberitakan Injil,
Semua karunia dan bakat itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan karunia dan bakat agar kita bisa menggunakannya untuk melaksanakan tugas kita dengan baik. Sebagai contoh, aku memiliki keterampilan dalam menulis, dan seharusnya aku menggunakan kelebihanku untuk membantu saudara-saudari yang bekerja sama denganku untuk melakukan pekerjaan gereja dengan baik. Namun, aku justru menjadikan karunia dan bakat yang diberikan Tuhan ini sebagai modal. Aku tidak hanya mengagumi diriku sendiri, tetapi juga terus meremehkan dan mengekang Sang Hang, memaksanya untuk mengikuti ideku. Watakku makin congkak, dan aku benar-benar tidak memiliki kemanusiaan serta nalar. Di titik itulah aku menyadari bahwa karunia dan bakat hanyalah alat untuk membantu orang melaksanakan tugasnya dengan baik. Memiliki karunia dan bakat tidak berarti seseorang memahami kebenaran atau telah mengalami perubahan watak. Dan jika seseorang hanya memiliki karunia tetapi tidak mengejar kebenaran, dia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan akan tetap berbuat jahat serta menentang Tuhan. Aku memperlakukan karunia dan bakat yang Tuhan berikan kepadaku sebagai modal, menganggapnya sebagai keterampilan dan kemampuanku sendiri, tanpa sama sekali menyadari identitas dan posisiku. Aku sungguh tidak tahu malu dan menjijikkan bagi Tuhan. Kemudian, suatu kali ketika kami menemukan beberapa masalah dan penyimpangan dalam pekerjaan penyiraman, kami perlu menulis surat untuk memberikan solusi melalui persekutuan. Setelah bersekutu dengan Sang Hang, aku memintanya untuk menulis draft surat terlebih dahulu. Setelah dia selesai menulis surat dan menunjukkannya kepadaku, aku melihat bahwa masih ada beberapa detail yang terlewat. Lalu, aku mulai meremehkannya lagi. Saat itu, aku menyadari bahwa aku kembali memperlihatkan watak congkak. Aku pun teringat pada satu bagian firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Katakan kepadaku, adakah orang yang sempurna? Sekalipun seseorang sangat kuat dan dia mampu serta berbakat, dia tetap tidak sempurna." Ini adalah fakta. Orang harus memiliki pemahaman ini, dan inilah sikap yang benar yang seharusnya orang miliki terhadap kelebihan dan keunggulan serta kelemahan mereka sendiri. Ini adalah rasionalitas yang seharusnya orang miliki. Jika engkau memiliki rasionalitas ini, engkau akan dapat memperlakukan kelebihan dan kelemahanmu sendiri dengan benar, serta kelebihan dan kelemahan orang lain, dan dengan demikian, engkau akan mampu bekerja sama dengan orang lain secara harmonis. Jika engkau memahami aspek kebenaran ini dan dapat masuk ke dalam aspek kenyataan kebenaran ini, engkau akan dapat bergaul dengan rukun bersama saudara-saudari dan belajar dari kelebihan mereka untuk mengimbangi kelemahanmu. Dengan cara ini, apapun tugas yang sedang kau laksanakan atau apapun yang sedang kau lakukan, engkau akan menjadi lebih baik dalam hal itu dan engkau akan memperoleh berkat Tuhan. Firman Tuhan membantuku memahami bahwa untuk mencapai kerjasama yang harmonis dengan orang lain, aku harus memperlakukan kelebihan dan kekurangan setiap orang dengan benar. Ketika aku melihat kekurangan dan kelemahan orang lain, aku tidak boleh meremehkan atau merendahkan mereka. Tetapi sebaliknya, kami harus saling melengkapi
dengan kelebihan masing-masing. Dengan cara inilah, kami dapat mencapai hasil yang baik dalam melaksanakan tugas. Tuhan telah memberikan kualitas dan bakat yang berbeda-beda kepada setiap orang. Sang Hang tidak pandai menulis surat korespondensi. Jadi aku harus memperlakukan kekurangannya dengan benar dan tidak membandingkan kelebihanku dengan kekurangannya. Faktanya, Sang Hang juga memiliki kelebihan sendiri. Dia telah bertanggung jawab atas pekerjaan penginjilan dan penyiraman selama bertahun-tahun, memiliki banyak pengalaman, dan telah memperoleh hasil dalam pekerjaannya. Namun, terlepas dari semua itu, dia tidak congkak atau merasa dirinya benar, dan dia tetap meminta bantuanku dalam hal-hal yang belum dia pahami sepenuhnya. Saat aku menunjukkan masalah dalam pekerjaannya, dia pun bisa menerima. Ini adalah kelebihan yang tidak kumiliki, dan aku harus belajar darinya. Setelah menyadari hal ini, aku mampu memandang kekurangan dan kelemahan Sang Hang dengan benar. Kemudian, aku merevisi dan menyempurnakan surat itu. Ketika surat itu kukirim, aku merasa sangat senang karena telah memberontak terhadap diriku sendiri daripada hidup berdasarkan watakku yang congkak. Karena hal itu memenuhi hatiku dengan kedamaian dan sukacita, serta tidak mengekang dan menyakiti orang lain. Semua perubahan yang kualami ini adalah hasil dari bimbingan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan